Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa untaian kata mutiara nasihat dari seorang ulama besar, yaitu Ibnul Jauzi rahimahullah. Pada suatu ketika Ibnul Jauzi rahimahullah pernah menyampaikan petuah atau nasihat-nasihatnya. Yang pertama, inna masaqata ta'ati, sesungguhnya letihnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadhabu, akan hilang, wa yabqa sawabuha, dan tinggallah pahalanya. Sesungguhnya letih kita mengerjakan ketaatan, letih kita dalam beribadah itu memang pasti akan ada. Namun demikian, semua keletihan-keletihan itu pasti juga nantinya akan hilang, tidak akan kekal. Yang kekal nantinya adalah sawabuha, pahalanya. Wa inna ladatal ma'asi, dan sesungguhnya kenikmatan melakukan kemaksiatan, tadhabu, juga akan hilang. Wa yabqa iqabuha, dan tinggallah siksa dan hukumannya. Jadi derita seorang hamba ketika beribadah kepada Allah itu akan sirna, diganti dengan bahagia ketika menerima pahala, dan sebaliknya nikmat melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba juga akan sirna. Yang tidak akan sirna adalah siksaan dan hukumannya. Ini menjadi motivasi untuk orang-orang yang beriman bahwa jangan pernah berpikir, jangan pernah merasakan susah. Tidak ada yang sia-sia dari setiap ibadah yang dilakukan, walaupun setiap ibadah itu harus ada pengorbanan, karena rasa letih dalam beribadah itu pasti akan diganti oleh Allah dengan pahala. Dan sebaliknya, jangan tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari kemaksiatan-kemaksiatan. Memang dosa dan maksiat itu oleh iblis, oleh setan itu dikondisikan nikmat, dikondisikan menyenangkan. Tetapi jangan tergiur. Kenapa? Karena lezatnya atau nikmatnya sebuah kemaksiatan, tadhabu, itu pun akan hilang. Tidak mungkin nikmat terus. Wa yabqa iqabuha, dan setelah hilangnya nikmat kemaksiatan itu, yang tidak akan hilang adalah siksaan dan hukuman dari Allah. Kemudian yang selanjutnya, Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah melanjutkan nasihatnya berkaitan dengan keadaan kita di dunia ini. Kun ma'allahi wa la tubali wa mudda yadayka ilaihi fi dhulumatil layali wa qul ya rabbi ma tabatid dunya illa bidzikrika walal akhiratu illa bi'afwika walal jannatu illa biru'yatika. Biru'yatika, kurang hamzah, sukun. Kun ma'allah, teruslah engkau bersama Allah,
wala tubali, jangan terlalu pedulikan orang lain. Walaupun kita hidup di dunia tidak bisa lepas, pasti kita berurusan dengan manusia, tetapi fokuslah bahwa kita harus senantiasa bersama dengan Allah. Wala tubali, jangan terlalu pedulikan orang lain. Maksudnya apapun yang menimpamu dari orang lain, apakah itu bentuknya menyenangkan ataukah itu tidak menyenangkan, jangan terlalu diperdulikan. Wa mudda yadaika ilaihi, dan tengadahkanlah tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzulumatil layali, di dalam gelapnya malam. Wakul, dan berdoalah ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, ma tobatid dunya illa bidzikrika. Indah sekali bahasanya. Dunia ini tidaklah indah, dunia ini tidaklah menarik kecuali jika dengan dunia ini kita bisa mengingatmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu berada di dunia, apapun yang dia rasakan di dunia itu pasti akan menarik dan akan terasa indah, karena apapun itu bisa membawanya ingat kepada Allah. Bagaimana tidak menarik, bagaimana tidak indah. Misalkan kita menaruh 1 biji jagung, kita tidak modal ngapa-ngapa, tidak apa-apa, tidak ada modal kita selain hanya naruh jagung lalu ditutup pakai tanah. Tahu-tahu jagung itu kemudian tumbuh, makin lama makin tinggi, kemudian keluar jagung yang lebih banyak. Ketika kita memandangi jagung tersebut, kemudian kita ingat Allah, sungguh hebat, maha besar Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menciptakan jagung ini, maka kita melihat jagung itu akan kelihatan indah. Tapi kalau kita tidak ingat kepada Allah, ya biasa saja. Apapun di dunia ini sebenarnya kalau mengingatkan kita kepada Allah, pasti semuanya akan menarik, akan indah. Ibu-ibu dulu mungkin pernah menerima hadiah seikat bunga. Mungkin bunga itu cuma motong di pagar tetangga. Terus yang memberi sudah pergi, tapi Anda kemudian senyum-senyum sendiri memandangi bunga itu ya. Kenapa? Yang indah bunganya apa karena Anda ingat yang memberi? Ingat yang memberi. Ingat yang memberi. Nah, seperti itulah harusnya ma tobatid dunya illa bidzikrika. Dunia ini tidak indah kecuali dengan mengingatmu. Jadi segala sesuatu kalau kita ingin merasakan keindahannya, memang harus kita sangkut pautkan, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu-ibu punya suami, coba indah menarik atau tidak kalau kita ingat Allah? Sangat menarik. Coba bayangkan suami Anda itu rela keluarganya ditinggal, bapaknya ditinggal, orang tuanya ditinggal, tempat kelahirannya ditinggal, rumah tempat dia lahir ditinggal, sahabat-sahabatnya ditinggal. Untuk apa mereka meninggalkan mereka semua? Untuk mengikuti sang istri. Siapakah yang mengatur, yang menaklukkan hati para suami sehingga rela meninggalkan keluarganya demi istrinya? Ini kan Allah Subhanahu wa taala, makanya kan unik dan menarik. Tapi sekali lagi kalau kita ingat Allah, kita punya anak, kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, pasti anak kita juga indah. Pasti anak kita juga tampak menarik. Masalahnya kita memandang alam semesta seringkali tidak serta-merta kita ingat Allah. Makanya di dunia ini sepertinya banyak penderitaan. Jadi kalau kita sanggup melihat, mengaitkan apa yang ada di dunia ini dengan ingat kepada Allah, pasti akan tampak indah, tampak menarik.
Kemudian walal akhiratu illa bi'afwika. Kemudian akhirat itu pun tidak akan indah, tidak menarik kecuali bi'afwika, dengan ampunanmu. Maksudnya begini, kalau tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, mungkin semua orang itu akan pesimis semua dengan akhirat. Kayaknya kita semuanya masuk neraka semua ini kayaknya. Siapa di dunia yang nggak pernah melakukan dosa? Dosa diadab, adab tempatnya di neraka. Jadi tidak ada orang kepengin ke akhirat, kepengin ke surga. Surga itu tidak menarik. Namun karena kita yakin ada janji Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu pemaaf, maka kita jadi semangat untuk bisa masuk surga. Kalau tidak ada ampunan Allah, maka orang cerita surga pun tidak ada yang tertarik. Kenapa? Karena kita ini kotor, kita ini salah semuanya. Walal jannatu illa biru'yatika, dan surga itu pun tidak indah illa biru'yatika, kecuali dengan melihatmu. Artinya di surga itu ada banyak kenikmatan, tetapi kenikmatan yang paling besar sebagaimana Allah janjikan adalah ketika Allah mengizinkan hambanya bertemu dan melihat secara langsung. Jadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memang sepakat bahwa di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tapi di surga sebagaimana janji Allah, hamba-hamba Allah itu diizinkan untuk bertemu dengan melihat Allah. Nah, pada saat itu orang yang berada di surga itu sudah tidak lagi memikirkan kenikmatan surga. Karena apa? Karena ada kenikmatan yang lebih besar. Maka seorang sufi wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah, itu kalau berdoa itu unik. Di antara doanya itu seperti ini: ya Allah, kalau aku beribadah karena takut dengan nerakamu, maka buanglah neraka itu. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena aku mengharapkan surgamu, maka buanglah surga itu. Aku hanya beribadah kepadamu karena aku takut kehilangan cintamu. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi memang levelnya itu sudah khos, sangat istimewa. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pergaulan kita dengan sesama manusia di dunia, Ibnul Jauzi rahimahullah juga memberikan nasihat: sofih wasamih wada'il khalqa lil khalqi fanahnu wahum rohiluna, if'alil khaira mahma istasghartahu fa innaka la tadri ayya hasanatin tadkhulukal jannah. Sofih wasamih, lapangkanlah dadamu. Lapang dada berarti apa? Sabar, jadi pemaaf, seperti itu ya. Atau kata orang Jawa, lapangkanlah dadamu, panjangkanlah ususmu. Karena ada orang bilang kalau sabar berarti ususnya Jawa panjang. Lapangkanlah dadamu, wada'il khalqa lil khalqi, maafkanlah orang-orang yang bersalah padamu, biarkan urusan makhluk untuk sang khalik. Artinya begini, mungkin banyak orang itu pernah salah kepada kita, zalim kepada kita. Kalau kita nuntut mereka harus minta maaf semuanya, belum tentu terwujud. Jadi ya, biarlah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita itu selalu menuntut orang lain untuk selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Inilah yang menjadi penyebab kita sering kecewa. Kita nuntut anakku harusnya begini, begini, begini. Suamiku harusnya begini, begini, begini. Saudaraku harusnya begini, begini, begini. Tetanggaku harusnya begini, begini, begini. Ternyata mereka yang kita inginkan begitu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Maka wada'il khalqa lil khalqi, sudah tinggalkanlah saja, biar itu menjadi urusan sang pencipta. Apa sebab
kita ndak usah memperpanjang urusan-urusan dengan manusia dalam hal seperti tadi. Fanahnu wahum rohiluna, karena kita dan mereka itu sama-sama akan meninggalkan dunia ini. Ngapain kita ribut-ribut di dunia, wong kita juga sama-sama akan meninggalkan dunia. Sama-sama di sini tidak akan selamanya. Tidak usah buang-buang waktu hanya untuk menuntut orang agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. If'alil khaira, kerjakanlah kebaikan apa saja. Mahma istasghartahu, lakukan kebaikan walaupun kadang-kadang engkau menganggap kebaikan itu sepele. Tetap lakukan itu walaupun engkau sendiri kadang-kadang menganggap itu sepele. Sebab apa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu ayya hasanatin tadkhulukal jannah. Engkau sesungguhnya tidak tahu kebaikan mana yang bisa memasukkanmu ke dalam surga. Melakukan kebaikan itu tidak usah pilih-pilih. Karena apa? Kita tidak tahu mana dari amal ibadah kita, mana kebaikan kita yang diterima oleh Allah. Jadi jangan meremehkan, misalkan hanya tersenyum, cuma senyum, saya mau ibadah yang pahalanya lebih besar. Mau ngasih uang cuma 1.000, akhirnya nggak jadi, besok saja saya mau sedekah 10.000. Belum tentu yang kita sedekah 10.000 itu diterima, bisa jadi malah yang 1.000 itu yang diterima. Jadi kita benar-benar tidak tahu. Karena apa? Amal-amal kita itu kadang-kadang itu kecampuran banyak hal. Mungkin sedekah kita kecampuran riya, kita tidak tahu. Mungkin sholat kita bercampur dengan tidak ingat Allah, kita juga tidak tahu. Belum tentu amal-amal perbuatan yang itu secara lahiriah itu kelihatannya bernilai akhirat, belum tentu itu berpahala dan bernilai akhirat. Contoh, menghadiri pengajian dunia apa akhirat? Harusnya banyak akhiratnya, tapi ternyata belum tentu orang datang ke acara pengajian akbar misalkan bernilai akhirat. Karena ada yang aku nanti di sana mau reuni ketemu temanku, aku di sana nanti mau nyambi nawarkan daganganku. Jadi pengajian berlangsung, dia sibuk meyakinkan orang agar beli produknya. Kan kita tidak tahu, artinya amal-amal kita itu benar-benar tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pokoknya kebaikan seperti apapun, sekecil apapun, jangan diremehkan, lakukan saja. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang nanti bisa memasukkan kita ke surga. Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Rasul pernah berpesan kepada Jabir bin Sulaim. Pesan Rasul, wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf wa antukallima akhoka wa anta mumbasutun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Wala tahkirunna syai'an, janganlah engkau meremehkan sesuatu minal ma'rufi dari kebaikan. Janganlah kau remehkan sekecil apapun kebaikan itu. Wa antukallima akhoka wa anta mumbasitun ilaihi, walaupun kebaikan itu hanya engkau berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini kan sebenarnya ringan ya, tapi ternyata juga tidak semua orang bisa. Banyak orang bisa tertawa-tawa, ngobrol lama dengan orang lain, tapi dengan saudara sendiri ngobrolnya secukupnya. Banyak orang itu selfie-selfie dengan temannya. Anda pernah selfie dengan suami? Sering, alhamdulillah. Padahal kita ngobrol dengan mereka dengan wajah berseri-seri, itu termasuk inna dzalika minal ma'ruf, itu termasuk kebaikan yang tidak boleh diremehkan.
Jadi ternyata di lingkungan rumah kita, di keluarga kita itu banyak kebaikan-kebaikan kita abaikan, terlalu mengejar yang ada di luar. Sama ada orang dengan anaknya orang lain itu bisa baik sekali, tapi dengan anaknya sendiri galaknya minta ampun. Seperti itu, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Demikian nasihat dari Ibnul Jauzi rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya sudah selesai.